Halo semuanya, selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan CV dan PT hanya dalam 5 menit aja. Nah, buat kamu yang masih bingung mau bikin usaha apa, cocoknya itu CV atau PT, dan masih galau bentuk usahanya mau didirikan apa, ya kalian harus tonton video ini. Oke? Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, oke? Oke, yang pertama kita perkenalan dulu nih. CV itu singkatan dari Commanditair Vennootschap. Itu dari bahasa Belanda ya. Atau dalam bahasa santainya itu Persekutuan Komanditer. Sementara PT itu singkatannya dari Perseroan Terbatas. Nah, bedanya apa? Kalau CV itu lebih cocok buat bisnis keluarga atau usaha kecil hingga menengah yang dijalankan bareng teman, saudara, atau partner kamu. Nah, sedangkan PT itu lebih formal dan diakui sebagai badan hukum. Cocok kalau kamu mau usaha yang lebih profesional, cari investor, atau ngincer proyek yang besar. Siapa yang punya dan jalankan? Nah, di CV itu ada dua jenis orang nih. Yang pertama ada sekutu aktif, yang kedua itu ada sekutu pasif. Nah, yang pertama ini sekutu aktif yang jalanin usaha, dan yang kedua sekutu pasif yang cuma setor modal tapi nggak ikut campur operasional. Kalau PT ya beda, pemiliknya adalah para pemegang saham. Mereka pegang bagian dari perusahaan sesuai jumlah yang dimiliki. CV itu bukan badan hukum. Jadi kalau usaha kamu punya utang atau masalah, pemilik bisa ikut kena getahnya secara pribadi. Artinya rumah, motor, bahkan tabungan kamu bisa diseret-seret nih. Nah, tapi kalau PT itu badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Jadi kalau ada utang, yang bertanggung jawab ya perusahaannya, bukan kamu secara pribadi. Nah, inilah kenapa PT disebut perseroan terbatas, karena tanggung jawabnya terbatas. Kalau proses pendiriannya, ya bikin CV itu secara umum lebih gampang dan juga lebih cepat. Kamu tinggal ke notaris, buat akta, terus daftar ke Kemenkumham. Biayanya juga relatif lebih murah. Tapi PT sekarang juga nggak ribet kok. Apalagi ada PT perorangan buat kamu yang jalanin usaha sendirian. Bisa daftar lewat online, lewat yang namanya itu OSS, bahkan tanpa notaris. Jadi sekarang udah mulai seimbang nih dari segi kemudahan. Cocoknya buat siapa? Kita bikin simple aja nih. Nah, kalau kamu baru mulai mengusaha, modal pas-pasan, usaha bareng teman atau keluarga, dan belum mikirin investor, CV bisa jadi pilihan awal yang oke. Tapi kalau kamu pengen lebih profesional, ada potensi besar pengen kerja sama dengan perusahaan lain, atau kamu butuh yang namanya investor, nah PT itu lebih cocok. Apalagi kalau kamu pengen jangka panjang dan serius dalam dunia bisnis. Secara hukum, PT lebih punya nilai percaya di mata bank, investor, dan instansi masyarakat atau pemerintahan. Misalnya, kamu mau ikut tender proyek, kebanyakan minta perusahaan itu berbentuk PT. Bukan berarti CV jelek ya, tapi memang dari sisi branding, hukum, dan bisnis, PT punya yang namanya keunggulan. Nah, baik CV maupun PT wajib bayar yang namanya pajak dan lapor keuangan. Kalau omset kamu masih di bawah 4,8 miliar setahun, kamu bisa kena PPh final UMKM 0,5%. Tapi kalau PT kamu juga wajib buat laporan keuangan tahunan dan kadang diaudit kalau udah besar. Nah, intinya dua-duanya harus patuh sama pajak.
tapi PT lebih punya tanggung jawab administratif. Kesimpulannya apa? Ya, jadi CV dan PT itu sebenarnya ya sama-sama bagus, tinggal kamu pilih sesuai kebutuhan kamu aja. Kalau kamu masih di fase awal, kecil-kecilan dan bareng teman atau keluarga, CV udah cukup. Tapi kalau kamu pengen usaha yang bikin berkembang besar, mau bikin berkembang besar ya maksudnya, punya investor, tahan lama, ya itu PT jawabannya. Ingat, ini bukan soal keren-kerenan, tapi apa yang paling pas buat kondisi kamu sekarang. Oke? Oke, gitu aja penjelasannya dulu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kalau kurang jelas saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan video-video 5 menit lainnya yang pastinya bakal saya buat lagi. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.